perawatan medikal bedah. Pengalaman saya bekerja di rumah sakit udah 23 tahun dan mengajar udah 6 tahun. Baru sih berkecimpung mengajar dan saat ini lagi ngambil spesialis medikal bedah, eh, peminatan endokrin, aktivitas di rumah sebagai perawat RW dan buka klinik perawatan luka dan ibu rumah tangga. Itu aja Mas. Oke, baik. Oke. Terima kasih untuk Bu Leni ya. Jadi untuk kegiatan pada hari ini kita akan ditemani dosen tercinta kita, Ibu Leni, dan beliau adalah salah satu dosen di Universitas Ukrida dan beliau adalah eh, salah satu dosen spesialis ini Bu ya, KMB Bu ya. Ya, Ya, ya oke Mas. baik. Oke, berarti mungkin itu aja dari saya dan juga Ibu Leni. Jadi teman-teman apakah sudah siap untuk langsung kita masuk ke materinya? Kalau misalnya sudah siap boleh diketik di kolom chat Zoom. Jadi ini karena PPT-nya langsung soal, jadi belum saya tampilkan nih untuk PPT-nya. Oke, sudah pada siap ya? Ini baru 4 orang aja nih. Yang lainnya bagaimana? Oke, sudah pada siap ya? Oke, ini langsung saya share screen. Nah, ini langsung muncul nih soal yang pertama. Jadi teman-teman langsung dipersiapkan dirinya. Oke, apakah sudah terlihat dengan jelas untuk soal yang kita yang pertama? Sudah terlihat dengan jelas teman-teman? Mohon dibantu? Kalau saya sudah sih Mas. Oh, kalau dari Ibu sudah ya? Oke, mungkin udah pada terlihat. Oh, oke, dari Kak Matilda, Kak Eka juga sudah terlihat. Oke, langsung aja dikerjakan. Soal yang pertama waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Ini saya izin matikan kolom chat. Oke, waktunya 30 detik lagi. Yang sudah mendapatkan pilihan jawabannya bisa dibaca kembali supaya tepat dengan pilihan jawabannya masing-masing. 3, 2, 1. Yang sudah mendapatkan pilihan jawabannya langsung aja diketik di kolom chat Zoom untuk soal kita yang pertama. Dari total jumlah ada sekitar 31 orang ya yang sudah hadir. Langsung aja diketik untuk pilihan jawaban masing-masing. Nah, untuk teman-teman yang baru hadir, silakan dibaca kembali soal yang pertama. Di sini tidak terburu-buru, jadi masih ada waktu. Jadi dipersilakan untuk mengerjakan. Oke, ini baru 21 orang yang menjawab. Kita lihat 22, 23, wah terus bertambah. Ini saya lihat dari yang pertama, dari Kak Dwi Novitasari, ini pilihan jawaban B. Kak Marwah D, Kak Siti Solihah D, wah seni sampai bawah D semua, tapi ada D kecil, ada D gede, wah berarti D kecil nih sepertinya ragu-ragu ya. Oke, mayoritas untuk pilihan jawabannya D, tapi di sini ada juga yang B. Ya, kita belajar dari bimbingan yang kemarin ya, teman-teman, karena kemarin itu seperti ini, Bu. Jawabannya tuh banyak, satu jawaban kompak. Ternyata masih keliru, Bu, jawabannya, ya. Jadi, saya coba tanya untuk dari Kak Dwi Novitasari. Kak Dwi Novitasari mungkin bisa memberikan tanggapan atau penjelasannya Kak Dwi untuk pilihan jawaban B. Semisal lagi dinas malam boleh diketik aja kalau misalkan Kak Dwi berkenan.
Maaf kakak, saya salah ketik. Oh, oke, ternyata salah ketik. Oke, ternyata kompak ibu pilihan jawabannya D. Saya ganti supaya eh, Oke, saya ganti supaya nggak ragu-ragu. Oke. Oke, mungkin dari teman-teman yang pilihan jawaban D nih bisa memberikan tanggapan atau alasannya untuk kenapa yakin sekali dengan pilihan jawaban D. Oke, Kak Dwi Novitasari semangat ya. Ini baru pulang kerja langsung ikut bimbingan. Waduh. Oke, Kak Dwi, hati-hati di jalan, Kak Dwi. Oke, untuk teman-teman yang lain, mungkin ada yang bisa memberikan tanggapannya atau penjelasannya untuk pilihan kita, pilihan teman-teman nih Izin. yang jawab D. Izin menjawab, Mas. Oke, silakan Kak. Kenapa saya pilih D? Itu karena itu kan confidentiality ya. Di situ yang ditanyakan prinsip etik manakah yang dilanggar oleh perawat. Di situ saya ngambil kata kunci bahwa foto anak tersebut tidak disamarkan atau tidak ditutupi dalam arti tidak dirahasiakan. Sementara confidentiality itu sendiri adalah kerahasiaan berkaitan dengan informasi klien harus dijaga kecuali dalam keperluan pengobatan, upaya peningkatan kesehatan, dan permintaan pengadilan. Mungkin itu aja, Mas. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya dari Kak siapa tadi? Saya lupa. Nurwahyuni, Kak. Oh, Kak Nurwahyuni. Terima kasih Kak Nurwahyuni. Aduh, saya kurang fokus kayaknya nih. Oke, baik. Saya langsung serahkan ke ahlinya, Bu Leni, untuk memberikan pembahasan. Bu Leni, dipersilakan Bu Leni. Oke. Jawabannya benar, D ya. Berarti teman-teman, kakak-kakak sekalian ini udah pada paham tentang etik mana yang bisa yang terjawab dengan kasus tersebut ya, bahwa di dalam confidentiality ini yaitu melindungi informasi yang bersifat pribadi ya. Artinya kalau kita memberikan gambar kan banyak yang privasinya tidak mau terpublik gitu, maksudnya terpublikasi gitu. Jadi etiknya yang dilanggar adalah confidentiality gitu, Mas Cahyo. Oke, baik. Hebat. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan soal berikutnya bisa gitu. Kan kemarin udah dikasih clue-nya ya kan? Mungkin untuk teman-teman yang di bulan Mei itu sudah diberikan clue-cluenya gitu ya, Bu ya. Iya. Oke, baik. Mungkin ini untuk teman-teman juga ternyata sudah 100% benar. Hore. Ini Hebat. udah hampir 30 orang nih yang sudah menjawab, Ibu. Ini 100% benar semua. Mohon maaf izin sedang di perjalanan. Oke, hati-hati untuk teman-teman yang masih di perjalanan, hati-hati di jalan. Untuk wah ini dari Kak Aning baru sampai rumah. Yang baru-baru sampai rumah harus semangat. Ini semangat sekali. Baru sampai langsung ikut join dalam bimbingan. Oke, ini Kak Nastia juga baru menjawab D. Oke, untuk teman-teman semua apakah sudah bisa dipahami untuk penjelasan dari Ibu Leni? Semisal sudah dipahami, jadi Ibu Leni juga sudah tahu, teman-teman sudah paham semua dengan apa yang sudah dijelaskan. Dan juga kita akan lanjut ke soal yang nomor 2. Oke, sudah ya? Oke, berarti sudah siap untuk soal yang nomor 2. Dalam hitungan ketiga, saya langsung lanjut ke soal yang nomor 2. 1, 2, 3. Oke, ini soal nomor 2 bisa langsung dikerjakan aja. Soal nomor 2 ini waktu 1 menit dimulai dari sekarang. 30 detik lagi yang sudah mendapatkan pilihan jawabannya bisa dibaca kembali pertanyaan dan juga kasusnya supaya tepat dengan pilihan jawabannya masing-masing.
5, 4, 3, 2, 1. Saya nyalakan kolom chatnya. Teman-teman yang sudah mendapatkan pilihan jawabannya untuk soal kita yang nomor 2 bisa diketik aja di kolom chat Zoom. Dari total teman-teman yang sudah hadir 34, yang teman-teman baru pada hadir nih, yang baru pada join, silakan dibaca untuk soal kita yang nomor 2. Untuk soal 1 sudah terlewat, jadi bisa dipelajari nanti melalui rekaman dan juga soft filenya. Baru 20 orang yang menjawab, 21, coba 22 terus bertambah. Coba saya lihat ini apakah sama kompak seperti sebelumnya. Di sini dari Kak Sulastri, Kak Siti, B semua. Dari Kak Siti Royani ini sudah berbeda, jawabannya A. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ini sudah pilihan jawaban B. Oke, berarti mayoritas teman-teman di sini adalah pilihan jawaban B. Kompak ya, teman-teman semua. Tapi coba di sini saya ingin bertanya untuk teman-teman yang menjawab pilihan B dulu deh, baru nanti kita ke Kak Siti. Untuk teman-teman yang pilihan jawaban B, mungkin bisa memberikan tanggapan. Mungkin perwakilannya. Oke, dipersilakan Kak. Ya, izin ya Mas Sahya, Bu Leni, izin menjawab. Oke. Di sini etik manakah yang dilanggar pada kasus di atas? Di sini kita mengambil kata kunci yaitu tempat pelayanan kesehatan lansia itu tanpa pengaman. Nah, di sini kami memilih jawaban B karena jawaban B itu adalah non malefisiensi. Dari mana non malefisiensi ini adalah memberikan pelayanan yang tidak menimbulkan bahaya atau cedera. Sedangkan kalau A itu benefisiensi itu adalah tindakan untuk yang baik yang sesuai dengan ilmu dan guidelines perawatan. Saya rasa tidak tepat, kurang tepat ya. Terus kalau untuk C, jujur saja saya anonymity itu saya kurang paham niku nopo. Terus yang untuk D itu confidentiality adalah untuk kerahasiaan dan fidelity itu adalah menepati janji. Jadi yang dirasa kami tepat adalah B, non malefisiensi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Siti Soliha untuk penjelasannya. Coba saya tanya terlebih dahulu untuk Kak Siti Royani. Oke, untuk pilihan jawaban apa tadi ya? A. Kak Siti Royani mungkin bisa memberikan tanggapannya Kak Siti. Oke, kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jadi mungkin Kak Siti juga lagi dinas malam atau ada kegiatan lain, jadi tidak bisa memberikan tanggapannya. Dan tadi dari Kak Siti Soliha dan juga ada teman-teman Bu di sini dari Kak Sulastri juga bertanya nih Bu mengenai yang bukan pembahasan, pilihan jawaban yang C Bu, anonymity. Oke, baik Ibu, mungkin bisa dijelaskan Bu untuk soal kita nomor 2 dan juga yang C-nya Bu, pertanyaan dari teman-teman. Dipersilakan Bu Leni. Ya, yang tadi di mana kalau sebentar saya. Oke, baik. Mohon ditunggu ya teman-teman semua. Oh, ini ternyata ada juga yang berbeda. C menghargai hak-hak pasien rasanya. Wah, dari Kak Niluh Ari Astuti. Ya, jadi di sini beragam nih. Ada A, B, dan juga C. Nanti akan coba dijelaskan oleh Ibu Leni nih untuk soal kita yang nomor 2. Ibu Leni ini memberikan soal-soal etik ya dari soal pertama ya. Soal kedua juga. Karena memang mungkin request juga sepertinya ya dari teman-teman yang pernah ikut bimbel di bulan Mei. Karena di sini kita berdiskusi. Nah, mungkin teman-teman yang mempunyai keluhan soalnya itu dari dosen-dosennya atau seperti apa itu ingin mengajukan, Bu bisa nggak buat soal martinitas atau soal seperti ini itu prinsip etik atau seperti apa gitu, kayak bulan kemarin itu kan kurang lebih dari budaya juga
sama ya, itu juga keluhan-keluhan juga dari teman-teman yang di bimbel sebelumnya akhirnya dilaksanakan di bimbel berikutnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada keluhan, jadi langsung diisi aja di link absensi, itu biasanya kita coba akan evaluasi bersama dosen-dosen. Oke, mohon ditunggu ya teman-teman. Ini sepertinya Bu Leni ada kendala sedikit. Sudah sampai 40 orang nih yang hadir. 38 ya, 2 orang ini dipotong saya sama Bu Leni. Yang baru datang yang mau menjawab dipersilakan. Seperti tadi Kak siapa tadi ya, Kak Nilu Ari Astuti baru datang langsung menjawab. Jadi coba dibaca kembali soalnya. Oh, Kak Yanti Pasaribu baru hadir ternyata. Selamat datang Kak Iya. Yanti. Selamat malam, Oh Mas. iya, selamat Iya. malam. Oh, Karina Ada juga pasien tadi, Mas. Oh, lagi ada pasien. Oke, siap. Iya, Mas. Dinas malam Iya. ya, Bu? Iya, Mas. Semangat, Bu. Ya, terima kasih, Mas. Oke, baik. Oh, Karina juga baru hadir. Wah, Karina lagi pesta-pesta kayaknya ya. Mas, dari Puskes. Oh, dari Puskes. Berarti sudah Iya, selesai, Mas. Kak. Berarti ya, pesta-pestanya sudah selesai ya, Kak. Banyak juga pesta, Mas. Oke. Untuk teman-teman mohon ditunggu ya. Sepertinya nih Bu Leni ada kendala, jadi belum bisa memberikan tanggapan atau penjelasannya. Coba saya chat sebentar. Halo. Oke, baik. Ya. Ibu, baru tadi saya mau chat, Bu. Ya, kalau di sini dikatakan anonymity itu adalah bagaimana ilegalnya kita, maksudnya legalnya kita dalam memberikan suatu tindakan, misalkan menjalankan suatu standar SOP gitu loh, bisa dikatakan dia sama dengan beneficiency, di mana dia melakukan hal yang baik untuk orang lain, merupakan prinsip untuk melakukan yang baik tanpa merugikan orang lain, gitu Mas. Jadi kalau ini dikatakan anonymity ini, tapi ini tadi harusnya nggak masuk di dalam etik, maaf Mas. Tadinya saya mau itu autonomi gitu. Tapi kalau ini kan beneficiency itu sama gitu dalam anonymity gitu, legal gitu, perbuatan baik gitu Mas. Gitu. Oke, baik Ibu. Ya. Mungkin itu untuk soal nomor 2 berarti pilihan jawabannya yang benar yang B. Oke, Iya. baik. Baik Ibu, terima kasih untuk penjelasannya. Ya. Bagaimana ini untuk teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan seputar soal kita yang nomor 2? Ya, artinya gini Mas, kalau jawabannya B itu kan nomor 2 non malfeasiency ya, artinya tindakan yang tidak merugikan gitu ya.
di mana tindakan atau perilaku yang tidak menyebabkan kecelakaan untuk membahayakan orang lain gitu. Jadi tindakan itu yang harus kita cegah gitu, Mas. Oke, baik Ibu. Terima kasih untuk penjelasannya Ibu. Nah, untuk teman-teman, untuk soal kita yang nomor 2, apakah sudah bisa dipahami atas penjelasannya? Tadi juga sudah dijelaskan ya dari Ya, pertanyaan. anonymity ya. Iya, dari pertanyaan Kak Siti Soliha dan juga dari Kak siapa tadi ya? Dari Kak Sulastri ya untuk pertanyaannya tadi. Oke, baik, sudah paham, paham Mas, paham Kak. Oke, baik Ibu, ini sudah bisa dipahami semua untuk penjelasan kita. Ya. Untuk penjelasan Ibu untuk soal nomor 2, berarti kita lanjut ya Bu untuk soal Boleh. kita nomor 3. Ya, silakan. Oke. Dipersiapkan teman-teman semua, kita lanjut ke soal nomor 3 dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, ini langsung dikerjakan aja teman-teman soalnya. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Sepuluh detik lagi untuk teman-teman yang sudah menjawab, bisa dibaca kembali pertanyaan dan juga soalnya. 3, 2, 1. Saya nyalakan kolom chatnya untuk teman-teman semua yang sudah mendapatkan jawabannya bisa dibaca, bisa diketik aja jawaban masing-masing di chat kolom Zoom-nya. Ayo baru 19, 20, 21 saya coba lihat. Di sini untuk prinsip etik lagi-lagi. Dari Kak Matius, C, Kak Sulastri, A, C juga. Oke, di sini sudah ada 2 pilihan jawaban ya. Mayoritas, tapi teman-teman di sini pilihan jawabannya adalah C. Oh, Kak Mindar ini E, berarti ada A, C, dan juga E. 3 pilihan jawaban. Kak Niluh Ari Astuti juga E, Kak Arines juga E. Balik lagi ke C, Kak Sulanjari, dan juga Kak Aning C. Oke, baik. Di sini berarti ada 3 pilihan jawaban. A, C, dan juga E. Nah, untuk teman-teman mungkin bisa diberikan penjelasannya mengenai pilihan jawaban yang C nih. Yang paling banyak dulu deh. Untuk yang C. Izin Kak Dipersilakan. menjawab. Oke, baik Kak Yanti. Dipersilakan Kak Yanti. Di sini prinsip etik manakah yang dilanggar oleh perawat dalam kasus seorang perawat IGD sedang menangani pasien yang baru datang karena penampilan pasien sangat sederhana, perawat menanganinya terkesan tidak peduli. Nah, di sini sesuai dengan kasus saya memilih C, justice, artinya prinsip etik yang bersifat adil, sementara dari pertanyaan prinsip etik manakah yang dilanggar. Jadi prinsip justice karena di sini perawatnya bersifat tidak adil kepada pasien. Sementara dalam etik perawat harus melayani pasien baik dari kalangan sederhana maupun kalangan menengah ke atas harus sama-sama dilayani dengan baik. Sementara beneficiency kurang tepat dengan kasusnya Mas karena beneficiency itulah berbuat baik. Sedangkan non efisiensi itu adalah tidak merugikan. Confidentiality itu menjaga kerahasiaan, fidelity itu menepati janji. Jadi dari kasus tersebut saya memilih C yang paling tepat, Mas. Terima kasih. Baik, Kak Yanti, terima kasih untuk penjelasannya untuk pilihan jawaban yang C. Oke, saya lanjut untuk pilihan yang jawaban yang E mungkin.
Di sini juga ada beberapa ya, yang E dari Kak Mindar, Kak Niluh Adastuti dan juga Kak Rines. Untuk pilihan jawaban E mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan atau penjelasannya? Ayo. Atau langsung ke Kak Sulastri nih yang A. Izin menjawab, Mas. Oke, dipersilakan Kak. Kenapa pilihan jawabannya A tidak C? Karena di sini tidak ada perbandingan. Kalau di soal disebutkan misalnya antara pasien A dan pasien B, perawat berbeda perlakuannya, mungkin prinsip justice yang dilanggar, ada perbandingan antara pasien A dan pasien B. Namun di sini cuma disebutkan satu pasien, seorang perawat IGD sedang menangani pasien yang baru datang. Karena penampilannya pasien sangat sederhana, perawat menanganinya terkesan tidak peduli. Berarti perawatnya tidak berbuat baik. Begitu, Mas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Sulastri untuk penjelasannya terkait pilihan jawaban yang A. Oke, untuk yang E nih. Apakah ada perwakilannya untuk yang E? Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mungkin saya langsung lempar aja ke Ibu Leni untuk penjelasan soal kita yang nomor 3. Dipersilakan Ibu Leni. Oke, jawabannya pada masih ini benar gitu. Di mana kita harus menekankan bahwa prinsip etiknya, di mana jawabannya adalah C, justice, di mana pengertian dari justice itu adalah keadilan, hak setiap orang untuk diperlakukan sama. Jadi kan di sini kan terkesan dia tidak penampilan sederhana, itu sudah menggambarkan bahwa dia sudah ada ibaratnya pilih pasien, pilih kasih terhadap karena penampilannya gitu loh. Kalau misalkan tadi beneficence emang dia melakukan hal yang baik untuk orang lain, tapi tidak tepat dengan kasus di atas gitu ya. Kalau misalkan tadi jawabannya E, fidelity gitu, dia kan menepati janji. Contohnya bukan ini gitu. Misalkan dia suster nanti nanti dikasih obat jam segini ya, ternyata dia tidak datang, misalkan tidak memberikan obat, itu fidelity, dia tidak tepat janji gitu, ngaret gitu ya. Jadi justice itu adalah keadilan. Jadi setiap orang harus diperlakukan sama, mau kaya, mau miskin, mau bajunya compang-camping, mau bajunya nyentrik, jadi harus diperlakukan sama gitu. Oke? Oke, baik Ibu, terima kasih untuk penjelasannya Bu Leni untuk soal kita nomor 3. Berarti untuk teman-teman mungkin ini PR-nya ya, harus lebih belajar lagi nih untuk prinsip etik perawatnya. Oke, untuk teman-teman apakah sudah bisa dipahami untuk soal kita nomor 3? Kalau misalkan sudah bisa dipahami, saya langsung next ke soal nomor 4. Oke, paham Kak Matilda. Oke, apakah tidak ada pertanyaan untuk soal kita nomor 3? Oke, belum ada ya. Oke, saya lanjut mungkin ya untuk ke soal nomor 4. Oke, dalam hitungan ketiga saya lanjut ke soal nomor 4. 3, 2, 1. Ya, berikut ada soal nomor 4. Bisa langsung dikerjakan aja. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Mohon maaf nih teman-teman, tadi lupa pencet sepertinya. Wah, ini udah banyak yang menjawab ya. Oke, saya nyalakan aja deh. Kurang dari 1 menit, teman-teman sudah menjawab semua, tapi tetap ya, waktunya 1 menit. Ini masih ada sekitar 15 detik lagi. Tadi saya lupa matiin ternyata kolom chatnya.
5, 4, 3, 2, 1. Oke, ini ada 26 orang yang menjawab. Saya lihat dari atas tadi sih saya udah lihat dari Kasulasti kalau nggak salah. Itu pilihan jawabannya B sampai ke bawah B. Saya coba lihat dulu nih. Apakah ada yang berbeda? Sepertinya sama. Kompak semua pilihan jawabannya, Bu. Oke, langsung aja saya lempar ke mahasiswa sepertinya. Teman-teman, ada yang ingin memberikan tanggapannya mengenai pilihan kita jawaban yang B? Izin Mas, Oke, dipersilakan Kak Yanti. dari sini prinsip etik manakah dalam kasus di atas? Seorang laki-laki berumur 40 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan luka gangren pada tungkai bawah sebelah kiri. Saat dokter visit, instruksi dokter kaki harus dilakukan amputasi. Tapi pasien menolak, mau berunding dengan keluarga terlebih dahulu. Nah, di sini saya mengambil kata kunci, tetapi pasien menolak, mau berunding dengan keluarga terlebih dahulu. Nah, saya memilih kunci jawaban D, autonomi. Karena autonomi itu prinsip etik yang berisi masalah pasien memiliki keputusan sendiri atas dirinya sendiri, berhak membuat keputusan sendiri. Sedangkan beneficiency itu adalah berbuat baik kurang tepat dengan kasusnya, C justice keadilan juga kurang tepat dengan kasusnya, D confidentiality juga kurang tepat karena menjaga kerahasiaan pasien, E fidelity menepati janji juga kurang tepat. Nah, dari kasus tersebut yang paling tepat itu Mas, B autonomi. Terima kasih Mas. Oke, baik, terima kasih Kak Yanti Pasaribu. Ya, karena di sini teman-teman 100%, 100%. Semuanya itu menjawab B, ya. Jadi mungkin Kak Yanti Pasaribu ini adalah perwakilan dari teman-teman semua. Baik, mungkin saya langsung serahkan aja ke Bu Leni untuk penjelasan soal nomor 4, Ibu. Ya, sudah pada jago-jago, berarti sudah paham artinya apa itu autonomi, apa itu beneficiency, apa itu justice. Jadi udah tahu contoh-contohnya gitu. Nah, tadi yang awal itu saya kasih gambaran yang tadi anonymity itu rancu, tidak sesuai dengan prinsip etik gitu. Jadi saya kasih jawaban rancu tapi hampir mendekati yang tadi legal gitu ya, sesuai dengan SOP. Nah, jadi jawabannya benar, autonomi di mana prinsip didasarkan pada keyakinan bahwa individu dapat berpikir logis ya dan mampu membuat keputusan gitu. Jadi dia dengan berunding tidak memutuskan, oke, menuruti gitu. Jadi dia juga punya hak gitu. Gitu Mas. Oke, baik, terima kasih untuk Bu Leni mengenai penjelasannya untuk soal kita yang nomor 4. Ya, untuk teman-teman semua berarti sudah 100% menjawab Udah pada sudah jago-jago benar. lah. Makin kesini makin kompak ya Bu ya Berhasil, jawabannya. Berhasil bimbingan Ibu. Ya, Ya, tadi kadang kan dosen rada banyak gitu pikirannya apa bagaimana gitu, tapi ya pastinya teman-teman juga udah paham contoh-contohnya gitu kan, di lapangan sudah menerapkan gitu kan. Nah, di dalam soal juga kita harus juga mampu untuk menjawab gitu. Oke Mas Jaya. Oke, baik, terima kasih untuk Bu Leni. Oke, saya anggap teman-teman semua sini sudah paham semua karena memang 100% sudah menjawab benar ya. Berarti kita langsung lanjut ke soal yang nomor 5. Oke, dipersiapkan teman-teman semua, waktunya 3 detik, 1 menit ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, ini soal nomor 5 bisa langsung dikerjakan aja, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Ini saya matikan kolom chatnya.
Oke, 15 detik lagi yang sudah mendapatkan pilihan jawabannya bisa dibaca kembali pertanyaan dan juga kasusnya. Tiga, dua, satu. Oke, saya nyalakan kolom chatnya. Untuk teman-teman semua yang sudah mendapatkan pilihan jawabannya masing-masing, bisa diketik aja di kolom chat Zoom. Baru 13 orang yang menjawab, 14, 15, ayo, 17, 18, 19, apakah naik lagi, 20, 21, wah sepertinya kurang lebih yang aktif nih sekitar 26 atau 25 orang ya. Oke, kita lihat untuk teman-teman dan di sini ternyata masih ada yang berbeda pendapat ya dari teman-teman yang lain. Tidak apa ya, karena di sini adalah diskusi dan juga pembelajaran. Jadi berbeda pendapat pun tidak jadi masalah karena nanti akan coba diluruskan oleh Ibu dosen. Oke, ini mayoritas jawabannya A semua dan tapi di sini ada dari Kak Rosui yang pilihan jawabannya E. Mungkin dari Kak Rosui untuk pilihan jawaban E bisa memberikan tanggapannya atau alasannya dengan pilihan jawabannya. Oke, terima kasih Mas. Oke, dipersilakan Kak. Jadi di sini kan ada soal seorang perawat pelaksana sudah memberikan obat injeksi kepada pasien A saat dokter visit dan menanyakan catatan pendokumentasian. Tetapi perawat tersebut lupa melakukan dokumentasi sehingga dokter akan perawat itu ada komplain. Nah, yang dilanggar itu apa nih gitu. Dan kenapa pilihan saya itu fidelity itu kan berarti menepati janji. Harusnya kan dia menepati janji. Nah, sini kan dia lupa. Nah, dari situ kita memberi jawabannya itu fidelity, dia tidak menepati janji gitu. Yang dilanggar dia itu di situ kalau menurut saya Mas gitu. Terima kasih, mohon bimbingannya. Oke, baik. Terima kasih Kak Rosui atas penjelasannya. Waduh, ini berarti sudah menyimak ya dari Kak Rosui dari soal pertama sampai soal kita yang nomor 5. Mungkin untuk teman-teman yang jawabannya serempak, yang A, yang kompak, mungkin ada perwakilannya memberikan tanggapan atau alasannya. Dari Kak Rines? Iya, saya coba Mas. Oke, dipersilakan Kak Rines. Prinsip etik manakah yang dilanggar oleh perawat dalam kasus di atas ini? Nah, perawat kan setiap melakukan sesuatu tindakan kan harus bertanggung jawab nih dalam pekerjaannya. Contoh ini tentang pemberian obat injeksi kepada pasien A. Nah, apa yang sudah kita buat kita harus catat. Apa yang kita catat itu yang kita kerjakan kan gitu, Mas. Nah, di sini kan accountability kan harus bertanggung jawab. Nah, makanya kita pilih option A karena accountability adalah kode etik tentang tanggung jawab seorang perawat. Kalau non-malafeasance kan di sini tidak ada disinggung tentang sesuatu yang merugikan atau yang cedera terhadap pasien. Justice nggak ada juga tentang keadilan yang membedakan. Confidentiality nggak ada juga tentang kerahasiaan yang harus ditutupi. Nah, jadi fidelity tadi memang sih karena lupa ya tidak menepati janji tapi di situ kan tidak ada perjanjian antara dokter dengan perawat. Cuman kita sebagai perawat harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan harus tetap kita dokumentasikan. Jadi memang menurut saya sih yang lebih pas itu accountability gitu Mas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Rines dan juga Kak Rosui untuk penjelasan masing-masing dan ini berbeda pendapat. Mungkin saya bisa langsung ditengahkan aja Ibu Leni untuk teman-teman kita ini Bu Leni. Oke, tidak apa-apa, belajar lagi ya. Di mana jawabannya adalah benar A ya, akuntabilitas ya, di mana merupakan standar ya, yang pasti bahwa tindakan seorang profesional itu harus dinilai gitu loh. Nah, tadi benar Kak Rines jawab, apa yang kita kerjakan itulah yang kita catat gitu ya. Jadi jawabannya adalah A. Kalau untuk jawabannya tadi apa? Ya. Oh, kurang tepat gitu ya. Ini
contohnya tidak tepat. Kalau misalkan kalau E itu yang menepati janji, misalkan tadi yang saya bilang perawat bilang ke pasien nanti saya akan datang ke sini ya, gitu. Ternyata perawatnya tidak datang, gitu. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Leni untuk soal kita yang nomor 5 ya. Berarti untuk jawabannya adalah yang A untuk teman-teman ya, untuk soal kita nomor 5. Oke, bagaimana untuk teman-teman? Apakah bisa dipahami? Kalau misalnya sudah dipahami, coba diketik di kolom chat supaya Bu Leni bisa tahu bahwa teman-teman ini sudah paham dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Leni. Karena tadi juga dari soal nomor 1 sampai soal nomor 5 ini prinsip etik semua. Jadi mungkin dari Bu Leni juga bagaimana di bulan ini? Mungkin ada masukan dari teman-teman peserta dari bulan Mei ya, Bu ya? Makanya sekarang diberikan soal prinsip etik. Ada soal satu lagi nomor 6 deh, Mas. Iya, Bu. Oh, Ya. iya. Jadi saya mau tanya dulu iya. nih, apakah sudah Oke. paham atau belum? Oke, sebelum kita lanjut ke soal yang terakhir, oke ini sudah paham semua, berarti kita lanjut ya untuk soal nomor 6. Oke, kita lanjut Bu untuk soal nomor 6. Nah, ini soal nomor 6 bisa langsung dikerjakan aja teman-teman. Ya, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. (15 detik lagi. Yang sudah mendapatkan pilihan jawabannya bisa dibaca kembali pertanyaan dan juga soalnya. Tiga, 2, 1. Oke, saya nyalakan kolom chatnya. Teman-teman yang sudah mendapatkan pilihan jawabannya bisa diketik aja di kolom chat Zoom. Waduh, ini ada sekitar 29 orang yang sudah menjawab. Waduh, berarti dari tadi aktif semua ya. Oke, di sini dari Kak Rine sampai Kak siapa nih? Kak Nina Margareta ini masih D. Kak Matius E. Oh, beda sendiri, tidak apa. Sampai bawah. Oh, D semua. Oke, mungkin dari Kak Matius bisa memberikan tanggapannya Kak Matius untuk pilihan jawaban E Kak Matius. Semisal sedang dinas. Oh, Bu. Nyalakan mic ya. Dipersilakan Kak Matius. Ya, makasih Bang, Mas. Ya. Kalau confidentiality itu memang kita privasi memang, tetapi itu biasanya bersifat tindakan. Misalnya kita memasang kateter, kita menutup tirai, atau memasang sampiran. Tapi ini masalahnya kan informasi pasien ini. Kalau informasi itu saya rasa ke fidelity gitu tepatnya. Mungkin itu aja Bang. Mungkin kalau akuntabilitas justice mungkin sudah dibahas sebelumnya. Oke, Memang baik. antara D dan E, tapi saya lebih cenderung ke E-nya nih, mengenai informasi untuk dijaga kerahasiaan pasien, sehingga tidak terdengar sama orang lain. Itu aja Bang. Makasih Mas. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Matius untuk penjelasannya untuk jawaban yang E. Untuk teman-teman nih yang D, mungkin bisa memberikan tanggapannya. Saya coba, Mas. Oke, dipersilakan Kak Rines. Iya, prinsip-prinsip etik itu kan, ini kan perawat menceritakan ke temannya tentang klien di lift, ternyata didengar oleh orang lain kan kayak gitu. Nah, prinsip etik kerahasiaan itu kan perawat harus mampu menjaga setiap
apa itu mengenai pasien. Nah, jadi saya rasa yang paling tepat sih confidentiality daripada fidelity tadi, seperti yang dibilang oleh Pak Matius. Itu aja, Mas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Karines dan juga Kak Matius untuk penjelasannya. Mungkin langsung ditengahkan aja nih Bu Leni untuk soal kita yang terakhir. Oke. Saya ulangin lagi ya. Kalau fidelity itu contohnya gini, kita peduli pada pasien yang merupakan komponen ya paling penting dalam praktik keperawatan ya. Terutama pada pasien misalkan dalam kondisi terminal ya, di mana rasa kita harus peduli, perawat itu diwujudkan dalam memberikan asuhan keperawatan dengan pendekatan secara individual, itu bersikap baik, gitu, memberikan kenyamanan, itu ya, itu contoh dari fidelity. Kalau tadi jawabannya adalah D, confidentiality, artinya kerahasiaan, di mana kita sebagai tenaga medis harus melindungi informasi yang bersifat pribadi. Sedangkan dalam kasus ini dia menceritakan di lingkungan, di publik gitu. Pastinya orang mendengar gitu kan. Kalau banyak kan perawat kan model kayak gini nih, cerita bercanda, oh iya tuh pasien itu ini gini gitu kan. Kebanyakan begitu. Jadi kalau yang mendengar keluarganya langsung kan dia pasti akan komplain ya kan. Kalau misalkan orang lain yang dengar juga kan pastinya dia perawat rupanya menyebar-nyebarkan informasi bersifat pribadinya gitu, misalnya dalam kerahasiaan pasien tersebut gitu. Nah, jadi jawabannya adalah benar D, confidentiality gitu ya, kerahasiaan. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Leni mengenai penjelasannya. Dan ini soal kita yang terakhir, alhamdulillah benar semua. Oke, alhamdulillah. Ya berarti teman-teman untuk kali ini mungkin ada beberapa ya yang sudah benar semua, berarti udah alhamdulillah. Ya, berarti teman-teman mungkin yang masih belum yang masih belum bisa benar semua atau seperti apa ya. Jadi harus pelajari lagi nih untuk prinsip etiknya. Berarti teman-teman ini sudah mahir semua ya untuk mengerjakan soal prinsip etik ya. Dari Kak Rosim salah satu, oke, salah yang tadi ya Kak. Mungkin keliru kali ya. Oke, mungkin itu aja dari Bu Leni. Mungkin ada closing statement Ibu untuk teman-teman kita perawat-perawat. Ya, terkadang pertanyaan gitu, jawaban tadi yang sempat blank tadi, ya terkadang kita membuat soal itu ada kerancuan Mas gitu. Jadi diselipkan satu jawaban yang tidak sama dengan misalkan prinsip etik gitu, tapi hampir mendekati gitu kan. Gitu. Tapi teman-teman juga harus tahu contoh-contohnya tadi. Sebagian nih semuanya hampir ya 95% maksudnya sudah mantap dalam menganalisa jawaban-jawabannya, contoh-contohnya gitu, mungkin sudah sering melakukan, sudah sering membaca. Jadi ya saya harap mudah-mudahan nanti di ujian ini UKOM bisa terjawab soal-soal UKOM-nya dengan baik dan benar kayak gini 100%. Gitu ya, itu aja, tetap semangat gitu. Kalau misalkan ada saya kurang-kurang ya harap dimaklumi gitu, kadang suka blank gitu ya. Banyak yang harus diiniin gitu aja Mas. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk bimbingannya pada malam hari ini. Terima kasih juga atas ilmunya Ibu. Waduh, mantap sekali Ibu, karena memang untuk teman-teman yang tadi sudah mengikuti dari soal yang pertama itu masih rancu, mereka kesini-sininya mereka udah alhamdulillah udah jago. Mudah-mudahan pas soal etik pada jago semua, jadi soal-soal lain ikutan jago. Amin, amin, amin. Ya mudah-mudahan semoga ini dari Kak Dela nih, semoga kompeten semua. Amin, amin. Oke, mungkin
sekiranya mau izin Ibu Leni, sekiranya Bu Leni ada kegiatan atau ada aktivitas atau mau istirahat, Ibu dipersilakan untuk izin live ya Ibu, tidak apa. Iya. Karena di sini untuk teman-teman sebelum live itu saya akan kirim link absensinya terlebih dahulu Ibu. Oke, ya. Oke, baik, Selamat Ibu. malam. Selamat berjuang ya. Malam Ibu, terima kasih. Tetap belajar ya. Oke, semoga berhasil. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Waalaikumsalam live. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Leni. Oke, baik untuk teman-teman di sini saya akan coba kirim link absensinya. Jadi mohon untuk ditunggu sebentar. Mana ya link absensinya ya? Oke, ini link absensinya. Oke, untuk teman-teman semua izin saya menyampaikan informasi sedikit aja untuk teman-teman yang masih di grup Fokus 1, saya mengingatkan karena besok itu teman-teman Fokus 1 itu sudah terakhir ya, di hari Jumat itu bimbingan terakhir. Jadi sekiranya untuk teman-teman yang masih ingin lanjut untuk bimbingan di Foko Indonesia itu bisa langsung upgrade kelas saja. Caranya bagaimana? Caranya tinggal WA aja admin yang ada di grup ya, tinggal WhatsApp aja admin yang ada di grup ya. Terus bagaimana Mas, apa kita bayar full? Tidak sama sekali. Jadi untuk proses upgrade kelas itu tinggal bayar sisanya ya. Mungkin itu aja, jadi langsung aja di WA admin kelasnya. Oke, ini link absensinya sudah saya taruh di grup di kolom chat Zoom. Saya matikan supaya tidak tertiban-tiban. Jadi sebelum live bisa isi terlebih dahulu link absensinya. Ya, balik lagi untuk teman-teman yang untuk teman-teman Fokus 1 ya yang ingin upgrade kelas karena besok terakhir itu tinggal chat aja admin bimbingannya ya. Ada Mas Adi, ada Mas Adiw juga. Ada Mas Adiw, ada Mas Alvin juga. Jadi langsung aja WA ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya untuk kegiatan pada hari ini. Saya akhiri terlebih dahulu karena besok kita masih akan berjumpa kembali. Saya akhiri untuk kegiatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beraktivitas teman-teman semua. Oke? Saya izin live ya. Terima kasih.